Saat itu di tengah kebosanan masyarakat terhadap teknologi Nokia yang gitu-gitu aja, Ericsson, sebuah perusahaan ponsel Swedia yang berkolaborasi dengan Sony, pabrikan Jepang, berusaha menjawab dengan ponsel multimedia. Dimulai dengan D-Series yang merupakan ponsel pertama di tanah air yang dilengkapi dengan digital kamera. Ya, walaupun masih teknologi plug and play gitu ya. Secara ponsel Sony Ericsson dimulai ketika waktu itu Ericsson mengalami penurunan penjualan secara terus-menerus. Perusahaan ini sebetulnya ada di peringkat 3 di bidang penjualan mobile phone di seluruh dunia. Nomor satunya ada Nokia, dan nomor 2-nya ada Motorola. Nah, Ericsson ada di peringkat 3 ya. Tapi dari hari ke hari, market share mereka tergerus oleh keganasan Nokia. Motorola pun saat itu juga mulai keteter. Tapi karena Motorola punya market tersendiri di negeri asalnya, yaitu di Amerika, penurunannya nggak seberapa signifikan. Apalagi selain GSM, Motorola juga bermain di jaringan CDMA. Sedangkan Ericsson yang berasal dari Eropa tetap setia di jalur GSM-nya. Di sisi lain, selain jualan handphone, Ericsson juga jualan perangkat network. Presiden Ericsson waktu itu mengatakan, handphone adalah dagangan utama Ericsson. Kita tidak akan bisa sukses jualan perangkat jaringan kalau kita tidak punya produk handphone. Yap, perangkat jaringan yang dimaksud adalah piranti BTS ya. Sebagaimana kita tahu, Nokia, Siemens, ataupun Motorola saat itu juga jualan piranti jaringan. Ericsson pun punya dagangan yang sama. Bagaimana mungkin operator seluler itu bisa percaya bahwa Ericsson bisa membangun sistem network kalau tidak punya produk handphone kan? Ketika pangsa pasar Ericsson mulai terancam dengan hanya memperoleh pangsa 1% di seluruh dunia, layaklah mereka khawatir akan keberlangsungan divisi mobile phone. Langkah strategis pun dilakukan dengan menggandeng Sony. Sony ini terkenal dengan perusahaan elektronik terbesar asal Jepang yang piawai juga membuat ponsel multimedia. Kekakuan desain dan fitur Sony Ericsson disulap dengan menambahkan fitur-fitur multimedia yang telah lama digeluti oleh Sony. Sebetulnya secara keseluruhan handphone mereka adalah buatan Sony ya, hanya beberapa part aja yang dibuat oleh Ericsson. Gabungan dari keduanya ini lalu diproklamirkan pada tahun 2001. Gebrakan pertama lumayan. Walau belum bisa mengalahkan Nokia, tapi setidaknya bisa membendung laju Motorola lah ya. Gebrakan demi gebrakan dilakukan, termasuk mengeluarkan seri multimedia canggih semacam Walkman series. Sebagaimana kita tahu, Walkman adalah merek dagang Sony untuk pemutar musik portable yang di masa lalu sangat-sangat legendaris. Fungsi pemutar musik inilah yang selanjutnya diusung oleh Sony. Software pemutar musik yang diberi nama Walkman pun disematkan pada headset ciamik dengan suara bass yang mantap banget. Mereka itu disertakan dalam setiap pembelian ponsel Walkman series ya. Oh ya, Walkman series ini punya nama resminya adalah W500, W600, W850, dan seterusnya. Sedangkan Walkman adalah nickname dari seri W secara keseluruhan. Untuk flagship, Sony Ericsson mengeluarkan seri P yang merupakan smartphone pertama untuk menghadang laju Nokia Communicator lagi waktu itu kan. Pengalaman pribadi saya dengan beberapa kali memakai Sony adalah seri J, seri W, lalu seri K. Secara multimedia sih secara pribadi tak pernah kecewa sih. Untuk kebandelan pun boleh diadu kok. Tak ada komplain sama sekali. Termasuk isu tentang masalah sinyal yang sering dialami handphone Ericsson di masa lalu mulai membaik dengan Sony Ericsson ini. Sony yang saat itu menggunakan operating system Symbian sangat menyenangkan dan mudah digunakan. Secara keseluruhan, kalau disuruh memilih, saya akan memilih Sony Ericsson daripada Nokia. Saat itu ya, uniknya semua Sony Ericsson dilengkapi dengan pemutar musik khas Sony Ericsson. Keunikan lain pada software ini adalah pada fitur pengenalan lagu yang di luar handphone. Jadi kalau kita misalnya dengar satu lagu dari radio atau dari manapun gitu, kita cukup menekan tombol musik ID. Tombol musik ID ini yang akan mengenali lagu yang didengar di luar handphone itu. Kerjasama antara Ericsson dan Sony terhenti tahun 2012 seiring dengan diakuisisinya Ericsson oleh Sony. Lalu Sony menyederhanakan namanya menjadi Sony Mobile Communication dan diberi nama Sony Xperia pada setiap ponsel besutannya. Sekian, terima kasih.